yang bertindak sebagai imam sekaligus khotib untuk Jumat siang hari ini adalah yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Darsono Wiyadi dengan muadzin Bapak Sukasno. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengajian pembahasan akad bagi Ketadan Raya besok pada hari Akad tanggal 10 November 2024 bertempat di Musola Sakinah Ketandan RT 4. Seperti biasa dimulai jam setengah 6 sampai dengan jam setengah 7 pagi, dan insya Allah akan bersama oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Guswanto, Magister Studi Islam. Kemudian poin yang ketiga, diinformasikan kepada seluruh jamaah bahwa nanti malam, Jumat malam Sabtu, di Masjid Al-Itikad Ketandan Raya seperti biasa secara rutin diadakan kajian tafsir Quran. Waktunya sekali lagi pada sholat maghrib sampai dengan menjelang sholat isya. Untuk itu, mohon kepada jamaah yang ada waktu, kami mohon kehadirannya untuk bersama-sama kita mempelajari Al-Quran, yaitu tafsir dan taksim bersama Ustaz Dr. Haji Joko Purwanto, Magister Pendidikan Islam. Sekali lagi kami atas nama takbir mengharap kehadiran jamaah sekalian. Terima kasih. Kemudian terakhir, bahwa satu wakas masjid pada bulan Ramadan yang lalu berjumlah Rp45.798.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp1.432.000. Infak lain-lain Rp2.199.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp4.244.000, sehingga secara wakil uang kas masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp45.185.000. Demikian keadaan uang kas masjid Al-Itikad Ketandan Raya pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum sholat Jumat pada siang kita mulai, kepada seluruh jamaah monggo kami persilakan untuk maju, dipenuhi terlebih dahulu soft mulai paling depan, kemudian soft di belakangnya harap untuk menyesuaikan. Kemudian bagi jamaah yang baru alat komunikasi untuk tidak lupa dinonaktifkan terlebih dahulu selama berlangsungnya pada sholat pada siang hari ini, agar tidak mengganggu ataupun merugikan kita di dalam kita menjalankan kepada sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera dimulai. Kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Darsono Wiyadi dan Bapak Sukasno disilakan. Sekian poin yang perlu kami sampaikan. Atas nama tambahan kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira wa ja'ala al-islam dinahu alladzi irtadaa wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam nabiyina أمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. Jemaah Allah mengawali kami menyampaikan khutbah. Perkenankanlah kami mengajak sekalian untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang Allah kepada kita sehingga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa hadir untuk memberikan respon kita kembali. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal. Jamaah Allah. Kini ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang elektronik telah banyak dan pesat berkembang sehingga alat-alat elektronik tadi sering digunakan sebagai alat kontrol perilaku manusia. Misalnya saja kalau terjadi perilaku yang tidak baik, alat kontrol itu sering dipasang dalam ruangan namanya Central Corner Television atau disingkat CCTV. Dengan adanya CCTV ini, manusia akan terdeteksi terlebih-lebih kalau melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan ini memang dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mengontrol milik yang dia miliki dalam ruangan tersebut. Sehingga kalau terjadi kehilangan barang atau lainnya, maka diputarlah CCTV tadi akan diketahui siapa pengambil barang itu. Itu yang sering disebut dengan Central Corner Television. Ada lagi alat untuk memantau perilaku manusia, terutama pengguna lalu lintas, yang oleh Bapak Polisi disebut ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Alat ini biasanya dipasang di tempat-tempat jalan yang ramai
sehingga Bapak Polisi tidak perlu berdiri di tempat itu untuk membantu perilaku pengguna lalu lintas. Hanya saja kalau misalnya terjadi perilaku yang menyimpang, tabrakan misalnya, Bapak Polisi tidak tahu, oh PJL di sebelah sana, tidak tahu. Dari itu barulah para pengguna jalan lalu lintas yang terjadi tabrakan tadi disidang di kantor polisi dengan merekam atau memasang memutar CCTV tersebut. Itulah alat-alat kontrol yang dipakai manusia untuk mendeteksi perilaku manusia. Ada lagi alat yang dipakai adalah sidik jari manusia. Sama sekali teman, sidik manusia itu tidak ada yang sama. Di antara kita ini tidak ada yang sama, meskipun satu keluarga tidak ada yang sama. Maka zaman dulu sering cap jempol itu dipakai untuk alat bukti, karena waktu itu orang juga belum bisa membuat tanda tangan, maka dipakai dengan sidik jari. Bahkan zaman sekarang itu juga kriminalitas bisa dilacak. Misalnya terjadi pembunuhan dalam suatu ruangan, kemudian senjata tajam yang dipakai untuk perilaku tadi dicocokkan dengan perilaku orang yang melakukan kejahatan. Oleh itu, zaman saya teman, semakin majunya ilmu dan teknologi memudahkan kita untuk memahami perilaku orang lain. Jangan sekali teman, kalau kita oleh Allah sudah diberikan pengawas perilaku manusia yang disebut malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib ditempatkan di bawah kanan manusia, malaikat atid di bawah kiri manusia, untuk supaya mendeteksi, mengontrol perilaku manusia. Oh, si A jam sekian itu ada di sini. Oh, si B jam sekian ada di sini. Sehingga malaikat raqib ditugasi untuk mencatat amal kebaikan kita. Hari ini kita melaksanakan sholat Jumat, malaikat raqib mencatat. Lusa, maaf, sudah ganjangan, kita melakukan perilaku yang jelek, malaikat atid mencatat perilaku yang jelek. Sehingga nanti kesimpulannya kalau kita meninggal dunia semua sudah terekam semua. Sehingga di akhirat Allah akan berfirman, Iqra kitabak kafa binafsika alayka hasiba. Bacalah kitabmu itu sendiri-sendiri. Di situ kamu akan tahu bagaimana perilaku kamu selama kamu hidup di dunia. Jamaah sekalian yang terhormat, untuk itu bagi kita semua, Allah sudah memasang malaikat raqib dan atid untuk membantu perilaku kita semua. Diharapkan kita untuk juga bisa berlaku sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd ayat 11, surat yang ke-13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi manusia itu ada penjaga-penjaganya yang ada di depan dan di belakang, yang di kanan dan di kiri. Yahfazunahu min amrillah. Penjaga-penjaga tadi, malaikat raqib atid tadi, menjaga manusia atas perintah Allah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah perilaku orang kalau orang itu tidak mau merubah sifatnya sendiri. Artinya kalau mereka sudah tahu mencatat kebaikan
yang dicatat di bawah kanan tidak pernah tetapi sudah tahu kalau mereka nanti mencatat amal bulan kita, kok juga masih maka itu Allah tidak akan mau tahu, karena sudah diajarkan oleh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka umat-umat itu. Adapun kita semua adalah umat Islam yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah sikap seseorang hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia mau merubah sikapnya sendiri. Kalau kadang-kadang kita sudah tahu kalau orang berbicara begitu, orang menyatakan begitu, maka kita tidak bisa menjadi baik kalau kita tidak mau merubah kita sendiri. Mereka sudah mencatat, Al-Quran sudah menjelaskan lewat Nabi Muhammad SAW. Kok iya ada orang yang tidak mau merubah sikap? Itu bukan urusan Allah, itu manusia yang keliru, karena manusia tidak mau merubah sikapnya sendiri. Wa idza arada Allah biqaumin su'an, apabila Allah menghendaki suatu kaum itu terkena bencana, maka maradahu, maka tidak akan ditolak. Wa ma hum min dunihi min awal, dan Allah tidak akan melindungi mereka. Hadirin Allah, surat An-Nahl pada saat ini memberikan gambaran yang amat jelas kepada kita bahwa perilaku kita setelah Rasulullah dari generasi-generasi diturunkan, dan dalam Islam diturunkan dalam Al-Quran Karim dibimbing oleh Muhammad SAW, dilanjutkan para ustaz-ustaz dan kiai-kiai, maka sekarang tergantung bagi kita, maukah kita akan merubah perilaku kita dari yang tidak baik ke arah yang baik, dari perilaku yang malas ke arah yang rajin, dari perilaku yang rajin ibadah menjadi yang lebih rajin ibadah. Dengan demikian semuanya adalah tergantung bagi kita semua. Kesimpulan jamaah sekalian umat, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang elektronik, yaitu TTP, dan TTP telah memudahkan kita untuk memahami Allah menciptakan malaikat, rakib dan masyid dalam rangka mengontrol atau mengawasi perilaku manusia dengan kata lain rasional, masuk akal kalau kita itu dimintai pertanggungan jawab di akhirat. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan bagi kita untuk bisa memahami ayat Al-Quran yang itu masih juga dipahami. Memahami ayat Al-Quran yang itu susah atau tidak bisa dipahami. Inilah peran bagi kita semua untuk senantiasa menggali ilmu agar supaya kita bisa lebih paham tentang Al-Quran Karim sehubungan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang makin kali akan berkembang. Jangan sekali teman-teman, di sini dipasang TTP. Kalau nanti suatu saat, maaf, misalnya di antara kita ada yang sholat tidur, terpantau dengan TTP. Takmir masjid akan melihat si B waktu sholat Jumat tertidur. Si C waktu sholat Jumat ngantuk, tidak mendengarkan tauhid. Itu semua terpantau dalam TTP. Dengan demikian akhirnya perilaku kita dipantau oleh TTP, dan kalau kita sebagai orang Islam dipantau oleh malaikat rakib yang dipasang oleh Allah di bawah kanan untuk mencatat kebaikan kita, dan malaikat dipasang di bawah kiri untuk mencatat perilaku kita yang tidak baik. Mudah-mudahan dengan pengertian dalam Al-Quran ini bisa memberikan kita motivasi untuk senantiasa menjaga atau berbuat baik. Di kemudian hari akan bermanfaat bagi kita semua kelak apabila kita telah menghadap hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, itulah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah jalan kitab la raiba fihi.
Al-Quran itu suatu kitab yang isinya tidak dilakukan lagi. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Kita bisa paham dengan budaya yang kami sampaikan, walaupun hanya beberapa detik, tapi jelas perilaku kita akan dipandu oleh Allah melalui malaikat rakib yang ada di kanan kita dan malaikat atid yang ada di kiri kita, yang dahulu masih susah dibagi. Sekarang sudah adanya perkembangan kawan-kawan pengetahuan dan teknologi dengan adanya TV, adanya TVRI, kita akan digamblang lagi kalau perilaku kita semasa akan dibantu oleh Allah melalui malaikat rakib dan mudah-mudahan Allah menambah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan kita sadar menjadi orang yang wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jangan sampai mudah-mudahan Allah menolong kita dan Allah banyak menerima. Amin. Wa ta'ala al-fuqin wa tisagin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal usri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyahu wa nahnu lahu mukhlisun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nahnu lahu muttabi'un. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Shalli wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ibadallah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi fi sirri wal 'alan. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa ati'uhu wa rasulahu la'allakum turhamun. Wa'lamu ayyuhal mu'minuna anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyi qadima wa bada bina bi taklima wa qala Allah azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.
Allahu Akbar.